Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara sholat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan
Salat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses?
Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang. Bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi. Lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu.
Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya, yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam. Ketika timbul, dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhiyah. Asib bin Barkhiyah kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman." Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhiyah tadi menyelam ke dasar laut, lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya
Saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita, kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka
atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah. Bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram. Sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di IDIS. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sani. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
goreng aman jelang Ramadan. Wawaku marah temukan timbunan KTP tidak diserahkan. Liga Santri akan digelar di Oki. Halo, apa kabar pemirsa? Selamat berjumpa kembali dalam program Aini Sumsel. Berbagai informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Fadila Asyada, inilah Aini Sumsel selengkapnya. Kita beralih ke informasi pertama, pemirsa. Pihak kepolisian Resort Muara Enim dan Dinas Perdagangan melakukan inspeksi ke beberapa toko agen distributor minyak goreng. Ketersediaan minyak goreng banyak di pasaran, namun harga pun sesuai anjuran pemerintah. Selamat pagi. Guna memastikan ketersediaan minyak goreng dan harga yang sesuai, Polres Muara Enim dipimpin langsung Kapolres AKBP Aris Rusdianto bersama tim dari Dinas Perdagangan melakukan inspeksi ke beberapa toko yang menjual minyak goreng. Hasilnya, stok minyak goreng masih banyak tersedia dan harganya pun sesuai yang ditetapkan pemerintah. Pengecekan ini untuk memastikan stok dan harga minyak goreng agar masyarakat tidak khawatir terhadap langkahnya dan mahalnya minyak goreng mendekati bulan suci Ramadan. Dari beberapa toko yang didatangi, mereka mengaku stok minyak tetap tersedia dengan jumlah yang cukup, serta harga standar yakni Rp23.000 per liternya untuk minyak goreng kemasan. Tadi rekan-rekan media bisa menyaksikan sendiri, melihat sendiri bahwa ketersediaan terutama yang pertama minyak goreng, ya. Minyak goreng ketersediaan banyak, ya, stok banyak di semua toko, gudang maupun di pasar. Jangan khawatir masyarakat Muara Enim dan sekitarnya untuk ketersediaan masalah minyak goreng. Kalau hitungnya ya kan dia tuh keluar masuk barang habis beli lagi tetap ada stoknya. Tetap ada ya? Iya. Kalau harga kok? Harga kayaknya stabil lah. Stabil ya? Iya. Oh, sudah bisa dikatakan normal sekarang ya? Iya, normal. Nah, terus kalau untuk yang lain kok? Sembako yang lain? Sembako beras cukup, gula cukup, gandum cukup. Kalau kenaikan harga ada enggak? Kalau gandum naik dikit baru. Naik dikit ya. Selain minyak goreng, ketersediaan sembako lainnya seperti tepung terigu juga aman. Sementara ini tidak terjadi kenaikan harga. Namun berdasarkan surat edaran dari pemerintah pusat, per April mendatang akan ada kenaikan sekitar 10% dari tiap-tiap sembako. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pertama, pemirsa. Pihak kepolisian Resort Muara Enim dan Dinas Perdagangan melakukan inspeksi ke beberapa toko agen distributor minyak goreng. Ketersediaan minyak goreng banyak di pasaran, namun harga pun sesuai anjuran pemerintah. Banyaknya laporan masuk terkait beberapa produk konsumsi berbau deterjen dan beberapa jenis produk pembersih lainnya. Pemerintah Kota Palembang menelusuri gudang Indomarko, tempat penyimpanan produk konsumsi dan produk pembersih di Jalan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang. Hasilnya ditemukan sejumlah produk makanan yang bercampur satu area dengan produk pembersih dan produk-produk yang telah kadaluarsa. Pemerintah Kota Palembang memberikan teguran keras kepada pihak Indomarko dan diberikan waktu 1 minggu untuk memperbaiki administrasi serta tata letak produk-produk sebelum didistribusikan. Jangan sampai kita menemukan atau mendengar keluhan dari masyarakat, misalnya ada makanan, entah itu mie, entah itu susu atau apapun itu, ada aroma sabun, ada rasa sabun dan sebagainya. Karena ini juga pasti akan sangat berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi. Kedua, barang-barang yang kita lihat memang sifatnya untuk dimusnahkan atau dikembalikan atau mungkin sudah tidak layak konsumsi ya, di-return dari berbagai tempat, itu juga areanya juga dibedakan sehingga gudang ini betul-betul nanti jelas. Hari ini kita melihat di lapangan, ini apa yang disebutkan Ibu Wali tadi, masalah penyimpanan ini menjadi perhatian kita. Memang tadi apa yang disebutkan
ke Bu Wali, sering ada pengaduan ke BPOM, suatu produk kok rasanya lain gitu. Setelah kita telusuri disebut sebenarnya penyimpanannya tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, untuk hari ini Bu Wali sudah menyampaikan 1 minggu Indomarko harus menyusun menata ulang untuk produk-produk yang disimpan ini. Ya. Masukan-masukan dari BPOM, kemudian dari Bu Wali, kita coba cross check kembali, kita evaluasi kembali, terutama mengenai penempatan gudang ya, mengenai penempatan penyimpanan barang, kita cross check kembali. Mungkin saat ini seperti yang kita ketahui bersama kan sedang masuk persiapan Lebaran. Jadi mungkin aktivitas kita di gudang juga cukup padat. Pada akhirnya pengaturan barang mungkin agak sedikit terhambat. Tapi kedepannya nanti dalam waktu 1 minggu lagi kita coba proses kembali perbaikan-perbaikannya. Pemerintah Kota Palembang dan BPOM memperingatkan kepada seluruh distributor maupun gudang penyimpanan untuk memperhatikan kondisi produk baik masa kadaluarsa, kebersihan, dan aman dari zat berbahaya, kemasan rusak, serta izin edar sebelum dipasarkan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Dukungan masyarakat kepada Ganjar Pranowo terus mengalir. Ratusan santri di Palembang mendeklarasikan dukung terhadap Gubernur Jawa Tengah ini. Ratusan santri ini ingin ke depan Ganjar Pranowo menjadi presiden di pemilu Pilpres 2024. Ratusan santri di Palembang berbondong-bondong datang. Ganjar pun disebut telah bekerja dengan aksi nyata seperti turun ke jalan dan selalu ada ketika masyarakat membutuhkan. Kami melihat potensi beliau hari ini, beliau telah berhasil menjadi pemimpin, menjadi gubernur Jawa Tengah. Beliau juga atas kedekatan beliau dengan masyarakat, atas kedekatan beliau dengan para ulama, para kiai dan para santri. Kemudian beliau juga selalu menyerap aspirasi-aspirasi daripada masyarakat itu sendiri. Saya senang sama Pak Ganjar. Oh, senang sama Pak Ganjar? Dari aku Salatiga, orang Salatiga, Pak Ganjar Bang Solo. Ini suami ini. Oh, ini suaminya. Iya. Saya senang sama Pak Ganjar. Oh, berarti emang senang juga sama Pak Ganjar ya? Insya Allah nanti. Saya suka banget. Suka banget. Kesederhanaan dia ya. Tidak hanya melakukan deklarasi, ratusan santri dukung Ganjar ini juga melakukan bakti sosial kepada masyarakat dengan membagikan sembako kepada masyarakat sekitar dan anak yatim piatu, serta bergotong royong di lingkungan Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Wawaku marah temukan timbunan KTP tidak diserahkan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Wakil Wali Kota Palembang melakukan sidak ke pusat-pusat pelayanan masyarakat di Kota Palembang, salah satunya UPTD Dukcapil Alang-Alang Lebar. Wawako naik pitam usai menemukan timbunan KTP warga yang telah selesai dicetak namun tidak diserahkan kepada warga. Ini rusak. Mana lagi stok KTP-nya? Sebagai upaya optimalisasi peran kerja serta memastikan tidak ada pungli dari tempat pelayanan di Kota Palembang, Wakil Wali Kota Palembang secara terus-menerus melakukan sidak. Kali ini langkah kaki orang nomor 2 di Kota Palembang tertuju ke UPTD Dukcapil Alang-Alang Lebar di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Wawako Fitrianti Agustinda terkejut dan naik pitam usai melihat timbunan KTP warga yang telah dicetak akan tetapi tidak diserahkan kepada warga. Bahkan ada yang telah selesai dari tahun 2000 namun hingga saat ini KTP tersebut masih tersimpan rapi di UPTD Dukcapil Alang-Alang Lebar. Wawako memastikan hingga hari ini Jumat 25 Maret 2022 seluruh KTP yang telah jadi harus diserahkan kepada warga. Berdasarkan klarifikasi dari pihak Dukcapil bahwasannya pengambilan KTP telah diumumkan melalui media sosial Instagram Dukcapil Palembang. Tadi instruksi saya sudah jelas bahwa dari temuan-temuan ini sebenarnya Dukcapil tidak boleh lagi tidak menyerahkan KTP ini atau hanya menunggu saja karena sudah ada instruksi juga bahwa setiap KTP atau surat menyurat atau pelayanan apapun yang dilaksanakan di Dukcapil itu harus bekerja sama dengan camat dan lurah. Jadi nantinya hasil dari pelayanan itu kalau memang ada KTP atau kartu keluarga yang belum diambil bisa diserahkan kepada kecamatan atau kelurahan untuk membagikan. Wawako meminta kepada UPTD pelayanan di tiap kecamatan harus proaktif dan bekerja sama dengan pihak kelurahan agar lebih sigap dalam kepengurusan KTP hingga sampai di tangan warga. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda melakukan sidak ke Puskesmas Alang-Alang Lebar Palembang. Hasilnya Wawako menemukan banyaknya pegawai yang bolos kerja serta kondisi puskesmas dan peralatan medis yang tampak kotor. Wakil Wali Kota Palembang tampak murka setelah melakukan sidak ke Puskesmas Alang-Alang Lebar di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Palembang. Ia mendapati kotornya lingkungan puskesmas serta peralatan medis. Terlihat beberapa peralatan medis yang menyisakan bekas darah setelah pemakaian dan dibiarkan begitu saja. Usai menyoroti kebersihan puskesmas, Wawako langsung beralih ke absensi pegawai. Dari pemeriksaan, ditemukan banyaknya pegawai yang tidak berada di tempat usai melakukan absensi elektronik. Wawako pun naik pitam dan melaksanakan absensi satu persatu pegawai secara manual. Saya berharap kepada dinas terkait terutama dinas kesehatan untuk mengkoreksi setiap puskesmas karena puskesmas ini adalah garda terdepan untuk warga masyarakat mendapatkan pelayanan. Saya berharap nanti dari hasil tindakan kita sidak di beberapa kantor pelayanan khususnya catatan sipil dan juga puskesmas yang menjadikan garda terdepan pelayanan akan semakin jauh berubah, semakin bagus pelayanan kepada masyarakat. Dan ingat ya, ini juga dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai ada pungli di beberapa kantor pelayanan khususnya yang dimiliki oleh pemerintah kota.
Wawako meminta kepada Kepala Puskesmas Alang-Alang Lebar untuk lebih mendisiplinkan pegawai serta meningkatkan perbaikan pelayanan hingga pelayanan kesehatan lebih baik lagi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Provinsi Sumatera Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional ke-6 yang akan diadakan 1 hingga 7 Juli 2022 mendatang. Launching tepat 100 hari menuju Fornas berlangsung di Geria Agung Palembang Rabu pagi. Kita siapkan dulu. Tolong izin Bapak Ibu salam sehat. Ketua Umum Kormi Nasional Hayono Isman hadir secara langsung launching 100 hari menuju Fornas 6 di Geria Agung Rabu pagi. Menurutnya Fornas 6 akan diadakan pada 1 hingga 7 Juli di Sumsel. Olahraga rekreasi ini relatif murah tapi tidak murahan. Kegiatan ini akan diikuti lebih dari 10.000 peserta. Untuk tingkat nasional ada 72 induk olahraga rekreasi, namun untuk di Sumsel ada 47 yang sudah terverifikasi oleh panitia. Sementara itu Ketua Kormi Sumsel Samantha Tiffany mengatakan untuk kegiatan Fornas 6 ini tidak hanya di Palembang tapi di 17 kabupaten kota di Sumsel. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Sumsel tidak henti-hentinya dipercaya untuk jadi tuan rumah untuk event besar, baik olahraga prestasi maupun non-prestasi. Menurutnya ada side effect seperti peningkatan ekonomi, nilai jual pariwisata dan budaya, serta pembinaan kepada pegiat olahraga tradisional. Dampaknya yang kita harapkan bukan hanya kebugaran, tapi penguatan ekonomi, di mana event ini kita manfaatkan untuk pemulihan ekonomi, khususnya UMKM dan IKM yang sempat terkontraksi karena COVID-19. Herman Deru menyampaikan Sumsel menyatakan kesiapannya atas Fornas ke-6 ditandai dengan launching 100 hari menuju Fornas 6. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Liga Santri akan digelar di Oki. Saksikan beritanya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Untuk memudahkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat, Light Rail Transit LRT Sumsel akan terintegrasi dengan bus Rapid Transit BRT dan angkot. Selain itu, pelajar dan mahasiswa kini bisa menggunakan LRT sepuasnya dengan kartu berlangganan. Untuk mempermudah aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat, Light Rail Transit LRT Sumsel akan terintegrasi dengan bus Rapid Transit BRT dan angkot Palembang. Langkah ini untuk menciptakan kenyamanan bagi para penumpang angkutan umum di Kota Palembang. Selain nyaman, harganya pun terjangkau dan aksesnya mudah, tidak terkendala kemacetan sehingga mengurangi tingkat kecelakaan dan ramah lingkungan. Upaya ini akan dimulai melalui gerakan nasional kembali naik angkutan umum. Selain itu, LRT Sumsel juga memberikan kemudahan bagi para pelajar dan mahasiswa dengan memberikan kartu berlangganan dengan cara melakukan top up 25.000 bagi pelajar dan mahasiswa. Mereka dapat menggunakan LRT selama 1 bulan dengan jumlah perjalanan tak terbatas. Dalam waktu dekat ini, angkot juga sudah disiapkan untuk bisa terintegrasi dengan LRT. Untuk rutenya nanti sudah disiapkan, jadi dalam waktu dekat ini LRT akan terintegrasi dengan bis dan angkot. Untuk angkot sekarang sudah angkotnya baru, fasilitasnya juga ada AC gitu ya, jadi nyaman untuk masyarakat. Berguna buat siswa karena kan bisa bantu-bantu kalau pergi sama pulang. Dengan adanya angkot langganan juga bisa dimanfaatkan setiap hari kalau ada transformasi umum atau angkutan umum. Sering setiap pulang sekolah. Pelajar mengaku sangat terbantu dengan adanya kartu berlangganan LRT ini karena harganya terjangkau. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kodim 0402 OKI akan menggelar Liga Santri pada Juni 2022 mendatang. Saat ini sedang gencar melakukan briefing pematangan perencanaan. Pada bulan Juni 2022 mendatang, TNI dari Kodim 0402 OKI akan menggelar Liga Santri. Pematangan perencanaan pun kini gencar dilakukan dengan cara briefing atau rapat seperti yang dilaksanakan di Masjid Desa Kepayang, Kecamatan Lempuing. Bersama pemuka agama, tokoh agama, Dispora, PSSI, dan para pondok pesantren yang ada di Kabupaten Oki berdialog langsung tentang persiapan Liga Santri tersebut. Selanjutnya pada bulan April mendatang akan memasuki tahapan sosialisasi besar-besaran. Maka dari itu sebelum tahapan sosialisasi dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pematangan perencanaan sehingga tiba waktunya nanti di bulan Juni mendatang semua persiapan sudah benar-benar sesuai dan matang perencanaan. Nah, di sini kami sengaja mendatangkan untuk segera merampungkan kegiatan perencanaan kegiatan Liga Santri ini sendiri. Nanti untuk di bulan 4, bulan April kami sudah masuk tahapan sosialisasi tingkat besar-besaran. Sehingga nanti pada saat sebelum masuk ke tahapan sosialisasi ini maka kami sudah mematangkan dulu untuk perencanaan yang akan kami lakukan pada saat pelaksanaan di bulan 6 nanti. Liga Santri juga mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat untuk digelar di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Oki. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian iNews Sumsel hari ini. Saya dan kerabat kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Saya Fadila Asyada, sampai jumpa.
terbaru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.